Saya berharap beberapa menit ke depan, saya tidak terlalu panjang, supaya ini malam terakhir, Bapak Ibu besok harus kembali ke tempat masing-masing. Khotbah saya mencoba untuk tidak terlalu panjang, supaya malam ini Anda bisa bubuk cantik, bubuk manis. Nah, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Judul khotbah saya adalah Don't let yourself be lonely. Jangan biarkan diri Anda kesepian. Apa maksudnya ini, Pak? Saya ada dua kata yang menjadi pemikiran saya yang Tuhan taruh dalam hidup saya tentang kehidupan ini. Yang pertama adalah yang namanya waktu. Waktu di sini adalah saya artikan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, pagi, siang, dan malam. Semuanya itu kita nikmati bersama-sama, bukan, dalam kehidupan ini? Dan Anda juga harus tahu bahwa waktu yang kita alami, yang melekat di dalam kehidupan kita, yang saya sebut detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, pagi, siang, dan malam. Ketika kita melewati waktu-waktu itu, kita nggak punya sebuah kepastian dari pemikiran kita bahwa semuanya akan bisa berjalan dengan baik-baik saja. Setuju Bapak Ibu? Amen. Bahkan hari ini pun mungkin Anda sedang mengalami sesuatu yang saya tidak tahu. Tapi saya mau berkata begini. Sekalipun engkau menghadapi sesuatu yang tidak mudah dalam waktu yang Anda hadapi dalam kehidupan ini, perlu Anda tahu yang namanya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, pagi, siang, dan malam, itu semuanya di dalam kontrol Tuhan. Pak Adi pernah berkata begini, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kepedulian Tuhan. Katakan namanya saudara. Kalau semua di dalam kontrol Tuhan, apapun yang Anda sedang hadapi hari ini, Tuhan ada di waktu itu. Katakan namanya saudara. Di menit itu, di detik itu, di jam itu, di hari itu, di minggu itu, di bulan itu, di tahun itu, di pagi, di siang, dan di malam. Kenapa saya ungkapkan di awal ini? Supaya kita sadar betul, tidak ada waktu yang tidak di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tapi seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di setiap waktu, detik, sampai kepada tahun, sampai siang, pagi, malam. Apapun yang kita hadapi di waktu-waktu itu, Tuhan itu ada di dalam waktu itu sendiri. Tuhan menciptakan waktu supaya setiap kita bisa mengenalnya. Katakan namanya saudara. Kalau hari ini Anda bangun tidur, masih ada nafas. Artinya di situ juga dalam nafas yang sama, pertama Anda ambil nafas yang pertama ketika Anda bangun tidur, Anda merasa bisa bernafas, rasa bernafas begitu. Itu kesempatan dalam nafas itu, dalam detik itu, untuk Tuhan inginkan Anda bisa mengenal Dia. Saudara, Tuhan menciptakan waktu supaya setiap kita bisa mengenalnya. Sebab Dia ada di setiap waktu yang kita jalani. Dengan demikian akan ada kisah, ini menarik. Ada cerita yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita bersama dengan Dia. Anda tangkap sesuatu di sini Bapak? Ada kisah, ada cerita. Saudara, saya jumpai banyak orang yang tidak punya cerita dengan Tuhan di detik dan menit dan bahkan tahun, bahkan pagi, siang, malam.
Selalu yang diceritakan adalah sesuatu yang negatif di dalam hidupnya. Hampir-hampir tidak ada kisah, tidak ada cerita yang Tuhan kerjakan di balik menit yang dia nikmati dan izinkan untuk dia lewati. Menit sampai kepada tahun dan sebagainya. Sebab Tuhan ingin di hatinya yang paling dalam ada dan mulut Anda Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menceritakan sebuah kisah di dalam menit, di dalam detik, dan di dalam seterusnya, dalam waktu yang kita jalani ini, yang namanya waktu itu. Kita punya kisah, kita punya cerita. Apa yang kita ceritakan, apa yang kita mau kisahkan adalah tentang Tuhan bersama kita di dalam perjalanan, di dalam waktu itu. Anda tangkap sesuatu hari ini, saudara. Kalau Anda bisa ngerti ini, saya yakin Anda tidak akan pernah kehilangan momentum sedikit pun yang ilahi yang Tuhan ditaruh di dalam hatimu. Saudara, saya tidak terlalu percaya kalau hanya ada orang yang berkata, kalau kamu dalam kondisi enak, semua jalan mulus, ceritanya dengan Tuhan akan banyak. Enggak, saya enggak terlalu percaya. Justru di semua peristiwa, waktu yang kita hadapi, di situ waktu di atas, waktu kita ada di bawah, apapun namanya itu, Tuhan inginkan bahwa kita mengenal Dia di dalam waktu itu, dan kita punya cerita dan kita punya kisah tentang Dia bersama dengan kita. Saudaraku, kisah dan cerita itu tidak akan pernah habis. Kita ungkapkan lewat perkataan kita, lewat kehidupan kita tentang siapa Dia di tengah perjalanan waktu itu sendiri. Sebab tema kita, sebab terang Tuhan itu sudah datang. Kalau terang Tuhan itu sudah datang, pengharapan itu akan ada di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Pengharapan itu akan ada. Itu sebabnya karena kita punya pengharapan. Di detik, menit, waktu yang kita hadapi, apapun keadaan yang kita hadapi, situasinya seperti apapun, saudara, ada kisah, ada cerita kita dengan Tuhan. Dan kita tidak akan pernah menghentikan kisah dan cerita itu. Kita menutup diri untuk tidak mengenal Tuhan, tidak. Tapi kita sebenarnya seterusnya akan mengenal Dia di dalam waktu itu. Dan punya kisah, punya cerita dengan Tuhan itu tanpa habis-habisnya sampai kita mati. Karena kita punya pengharapan. Katakan amin, saudara. Saudaraku, di dalam sebuah survei, pengharapan itu hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan yang mendasar bagi setiap kita. Dalam survei dikatakan begini, kita bisa bertahan 40 hari tanpa makan. Jadi kalau Anda mau coba-coba enggak makan, saya kasih tahu, tahannya cuma 40 hari, saudara. Setelah itu, Allahu alam. Yang penting jangan innalillahi, saudara. Lalu survei juga mengatakan, kita bisa dapat bertahan 3 hari nggak minum air. Penelitiannya begitu, 3 hari nggak minum air. Tapi jangan dicoba-coba juga, saudara. Ya. Coba, sekali-sekali juga perlu ya nyoba mungkin ya. 3 hari tanpa minum air. Dan 8 menit, kata survei, tanpa udara. Ya. Kita hanya bisa bertahan 8 menit tanpa udara. Lalu sang peneliti ini berkata begini, tetapi kita tidak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tuhan tahu bahwa kita ini gak bisa bertahan 1 detik pun tanpa pengharapan. Itu sebabnya terangnya sudah datang dalam hidup kita. Memberikan pengharapan yang besar di dalam hidup kita. 1 detik kita gak bisa hidup tanpa harapan. Makanya kalau Anda perhatikan, ada sebuah kisah orang bunuh diri beberapa waktu yang lalu, dikisahkan di dalam berita itu, barusan ngomong sama kita, tiba-tiba terjun dari lantai 3, bluk dan meninggal. Kenapa? Dalam 1 detik
dia mengatakan hopeless, aku gak punya harapan lagi, aku gak bisa hidup lagi, langsung akan mati. Amin. Saudaraku, ketika tidak ada lagi harapan dalam hidup kita, hidup ini pun akan berakhir. Pengharapan ternyata memiliki kekuatan yang sangat-sangat luar biasa. Itu sebabnya Tuhan tahu. Terangmu itu sudah datang di dalam hidup setiap kita. Di setiap waktu yang kita jalani, ingat bahwa terang Tuhan itu sudah datang dalam hidup kita. Saudaraku, berapa kali kita harus berpengharapan di dalam hidup ini? Di segala situasi kehidupan yang kita alami. Di dalam setiap nafas kehidupan, kita harus berlimpah-limpah dalam pengharapan kepada Tuhan. Setiap nafas, bangun tidur, pastikan harapannya itu ada. Katakan amin. Persoalan belum selesai, kata Pastor Samuel Anton di sesi pertama. Persoalan masih ada, no problem. Yang penting pengharapan itu masih ada. Dari mana pengharapan itu berasal? Saudara, pengharapan itu berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Setiap kali saya lihat pengorbanannya di atas kayu salib. Setiap kali saya diingatkan akan kematiannya buat pelanggaran dan dosa saya. Setiap kali saya disebut sebagai orang yang tidak layak. Dan dia layakkan. Sehingga saya hari ini bisa dilayakkan oleh Tuhan. Dihapus segala pelanggaran dan dosa saya. Saudara, saat itu saya tahu bahwa Tuhan saya, Tuhan Anda adalah Tuhan yang setia. Pengharapan berasal dari iman kita kepada kesetiaan Tuhan. Jadi dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Bukan keadaan hari ini. Yang setuju katakan amin, saudara. Kesetiaan Tuhan. Saudaraku, sekarang saya akan bicara soal yang disebut kegelapan dulu. Supaya Anda tahu perbandingannya. Apa yang kita rasakan ketika kita berada dalam kegelapan? Hidup kita yang dulu sebelum kita terima Tuhan. Saudara, kalau Anda di dalam tempat yang gelap, pandanganmu akan terbatas. Betul? Pandanganmu akan terbatas. Karena tidak ada sumber cahaya. Kita merasa terancam karena bahaya yang bisa datang dari segala sisi manapun karena gelap. Tiba-tiba mungkin ada ular, tiba-tiba ada macam-macam yang kita nggak bisa terka karena gelap itu sendiri. Lalu otak kita juga pada saat kita berada dalam kegelapan, otak kita ini terdorong untuk berpikir berbagai kemungkinan yang bisa membuat kita gelisah. Tidak tenang. Berkurangnya penglihatan visual kita yang kita akses itu menyebabkan rasa takut semakin bertambah besar dalam hidup kita. Saudara, hati-hati kalau Anda hari ini sedang mengalami kondisi yang seperti ini. Bukankah saya mau ingatkan kembali, terang Tuhan itu telah datang. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Kalau Anda merasa ada hal yang membuat pikiran Anda gelisah, tidak tenang, Anda tidak bisa melihat sesuatu yang sesungguhnya itu terang. Berkurangnya penglihatan bisa menyebabkan kita punya rasa takut yang bertambah besar. Perasaan tidak berdaya karena tidak bisa melihat apa yang seharusnya bisa dilihat, menjadikan rasa takut itu muncul. Itu kalau dalam kegelapan. Saudara, perhatikan manusia itu adalah makhluk visual. Setuju? Katakan amin, saudara. Makhluk visual. Penglihatannya ini mencerna banyak hal yang ada di sekitarnya. Kalau saya lihat Anda
lihat sesuatu langsung saya bisa mencerna ini sesuatu dari apa yang dilihatnya. Dan ketika mereka tidak bisa melihat apapun yang di depannya, artinya visualnya, penglihatannya tidak berfungsi, nggak bisa melihat sesuatu yang jelas, maka muncul kepanikan. Maka muncul kecemasan, depresi, bahkan merasa sendiri dan kesepian dalam hidup. Saudara, di dalam terangnya kita menang atas kepanikan. Di dalam terangnya kita menang atas kecemasan. Di dalam terangnya kita menang atas depresi. Bahkan kita tidak kesepian. Katakan amin, saudara. Kita tidak lonely. Tuhan desain kita untuk hidup tidak kesepian. Tuhan selalu rela berjalan bersama dengan kita. Mestinya kita bisa lihat bahwa Tuhan itu ada berjalan bersama dengan kita. Di setiap waktu yang saya sebutkan di awal tadi. Kita tidak lagi merasa ada di dalam sebuah kegelapan yang terbatas semuanya. Justru terangnya sudah datang, mestinya setiap keadaan, situasi yang kita hadapi, kita tahu bahwa itu tidak akan membuat kita goyang dan tidak akan takut, sebab di dalam terangnya kita melihat bahwa Tuhan itu berjalan bersama dengan kita. Ada satu ayat yang sangat mengilhami saya, yang betul-betul memberkati hidup saya. Kita buka bersama-sama, Mazmur 84 ayat 12. Mazmur 84 ayat 12 berkata, kita baca bersama-sama Bapak Ibu dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saya suka di dalam terjemahan The Message Bible, itu dikatakan ini yang bagian kuning itu. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dikatakan begini, He doesn't scream with his traveling companions. Artinya apa? Tuhan tidak pernah pelit dengan orang yang menjadi teman seperjalanannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Tuhan tidak pernah pelit kepada orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Saya akan kasih contoh Pak Yusuf, dengan hormat saya minta tolong di sini Pak. Teman seperjalanan Tuhan itu seperti apa? Supaya Anda nangkapnya lebih pas gitu. Saya gambarkan kalau Pak Yusuf ini seperti Tuhan seandainya. Pak, Bapak di atas sini. Saya bukan Tuhan, saya turun ke bawah. Ya. Ya. Pandangilah dia, Tuhan kita. Dia Tuhan kita. Tuhannya senyum kan saudara ya? Ya. Amin. Ya. Waktu Alkitab berkata, Ia tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang menjadi teman seperjalanannya. Dia adalah Allah yang maha, betul? Dia Tuhan yang maha. Kita adalah manusia yang tidak maha. Saya gambarkan seperti kita ada di bawah, dia ada di atas. Lalu dia menjadi teman seperjalanan kita. Dia turun, Pak turun Pak. Kok Pak Tuhan turun ya? Nah itu seperti malaikat kan saudara turun ya. Ya. Turun, gandeng saya Pak. Nah, saudara, buat saya pengertian ketika menjadi teman seperjalanan, Tuhan itu merendahkan dirinya di tengah-tengah segala keterbatasan kita, segala kekurangan kita. Di dalam terangnya dia berkata, nak, aku mau jalan bareng sama kamu. Aku turun jalan bareng. Kita kalau naik gak bisa, saudara. Dia turun. Kenapa dia turun? Supaya matanya sejajar dengan mata saya. Ketika dia lihat, sebagai Allah lihat saya lihat Allah itu. Saya tahu tatapan matanya itu menyegarkan jiwa saya. Hatinya dekat dengan hati saya. Sama. Tidak begini saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Begini, dangkal. Dia turun dan kemudian dia jalan bareng. Sambil ngobrol-ngobrol, bayangkan kalau dia di atas, ngobrolnya begini-begini. Ini sama mata memandang, ya, saling pandang mata, ngomong bareng, ini bibir sama, ya. Hati ngomong sama.
Tahukah saudara, setiap hari Tuhan kepingin seperti itu buat hidup saudara dan hidup saya. Saya senang digandeng terus ini saudara. Terima kasih Pak. Kasih tepuk tangan buat Pak Yusuf saudara. Itu yang menarik buat hidup saya ketika saya belajar tentang hal ini. Betapa Tuhan kita itu luar biasa. Kita tidak akan kesepian di tengah-tengah perjalanan kehidupan di dalam waktu yang kita sebutkan tadi. Pada saat kita jalan dekat bersama dengan Tuhan. Inilah posisi yang tepat tadi saya dengan Pak Yusuf itu. Itulah posisi yang tepat di mana Tuhan akan meneruskan atau Tuhan akan membuktikan kebenarannya di dalam hidup setiap kita. Lebih daripada kenyataan yang kita hadapi hari ini. Ketika saya tadi berjalan dengan Pak Yusuf, digambarkan seperti itu, jalan bareng, sama teman. Saudara, bukankah setiap kali perjalanan yang panjang dalam kehidupan ini, bersama dengan Tuhan, tentu kita tidak saling berdiam diri, setuju? Ada percakapan-percakapan yang semakin hari semakin dalam. Tidak hanya di lapisan kulit saja, mungkin awalnya iya. Tapi lama-lama itu semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Pada saat semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, saudara akan tahu dia semakin membuktikan kebenarannya di dalam hidup kita. Lebih dari kenyataan yang Anda hadapi hari ini. Itu sebabnya saya selalu berkata begini, kualitas kehidupan kita dengan Tuhan akan menentukan kualitas hubungan kita dengan Tuhan, akan menentukan kualitas kehidupan kita. Sekuat apa sih kita ini? Ya, saya pikir sedalam dan sekuat hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Karena pada saat kita berjalan, seperti yang saya dengan Pak Yusuf tadi, terus semakin dalam, percakapannya semakin dalam, percakapannya semakin dalam, percakapannya semakin dalam. Maka kita tahu, oh setiap hari dia membuktikan who is God. Siapa Tuhan itu. Kebenarannya dinyatakan kepada kita setiap hari, setiap hari. Anda bisa bayangkan kalau hidup saya mati 95 tahun, maka selama 95 tahun itu saya menikmati perjalanan bersama dengan Tuhan. Ada percakapan-percakapan yang begitu dalam, semakin dalam, semakin dalam. Dan dia menyatakan kebenarannya semakin dalam buat hidup saya. Saya yakin saya akan menjadi pribadi yang akan kuat menghadapi kehidupan ini. Martin Lloyd Jones berkata demikian. Manusia berada dalam kondisi terhebat dan tertinggi ketika ia berlutut dan berhadapan muka dengan Tuhan berjalan bareng. Itu di posisi yang terhebat dan posisi yang tertinggi. Tapi Anda tahu, justru manusia berada di posisi yang berbeda. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Berhadapan muka seperti jalan bareng tadi. Ngobrol-ngobrol. Itu adalah kondisi terhebat dan tertinggi yang ada pada manusia. Saudara, mungkin Anda bertanya, Pak, di tengah-tengah terangnya yang datang dalam hidup kita, seperti tema ini, bisakah kita mengalami kesepian? Bisakah kita mengalami lonely? Saya kasih gambaran seperti ini, saudara. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya memberikan gambaran seperti ini. Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, saat itu mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Pokoknya masak di situ bersama, ada istri, ada suami, tidur bareng, tinggal bersama satu rumah. Setiap hari bisa ketemu.
Pertanyaannya adalah, bisakah seorang pria dan wanita yang ada di dalam sebuah pernikahan yang sudah kumpul bersama-sama dalam satu rumah bertahun-tahun bisa merasa kesepian? Kok diam semua Bapak-Ibu? Bisakah saudara? Ada yang ngomong sendiri kan saudara ya? Bisa. Karena ada banyak orang yang datang kepada saya, pernikahan mereka sudah belasan tahun, tapi walaupun mereka tidak mengatakan secara jelas tentang kesepian, tapi dari pernyataan-pernyataannya, mereka mengalami kesepian. Kalau hari ini ada di antara saudara yang sudah menikah bertahun-tahun dan masih merasa kesepian, katakan kepada pasangan saudara, ampun, ampun, ampun. Gitu. Seharusnya tidak merasa kesepian. Setuju Bapak Ibu? Seharusnya tidak merasa kesepian. Nah, saya kasih tahu kepada saudara, orang yang menikah, yang harusnya bersama-sama, lalu merasa kesepian, itu berarti kehilangan hubungan yang dalam dengan pasangannya. Ya, Pak Adi ngaku satu-satu juga tidak apa-apa ya. Saya ulangi saudara, kalau ada pasangan suami istri yang kemudian sudah menikah bertahun-tahun, tapi merasa kesepian, masih merasa kesepian, berarti ada sesuatu yang salah, di mana hubungannya tidak terlalu dalam dengan pasangannya. Saudara, sama seperti itu saya katakan, Tuhan itu telah datang bagi kita. Tuhan itu Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Tapi saya berkata, tidak menjamin orang yang percaya kepada Dia tidak kesepian. Kalau sampai ada merasa sendiri, udah dibahas di khotbah-khotbah awal sama Pastor Anton, saya nggak bahas lagi. Tapi kalau ada orang sampai berkata, aku lonely nih, kenapa Tuhan biarkan masalah ini? Kenapa ini harus terjadi? Kenapa? 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 Mengapa? Kata Pak Jose juga. Kenapa? Kok bisa begini dan bisa begini? Saya mau berkata kepada saudara, seharusnya Anda dan saya itu tidak merasa kesepian. Kalau sampai ada perasaan itu, pasti ada sebuah hubungan yang dalam itu tidak tercipta di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Ya, yang aminnya kenceng itu ngaku, saudara ya. Tidak apa-apa, Tuhan itu murah hati. Malam ini Tuhan bisa pulihkan itu. Saudara, kesepian juga bisa dirasakan ketika kita berada di tengah kumpulan banyak orang. Hari ini rame di sini. Segini banyaknya orang beribadah. Tapi Anda bisa merasa kesepian di tengah kerumunan banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika kita kehilangan hubungan yang dalam, ketika kita kehilangan hubungan yang berkualitas dengan Tuhan, kita bisa mengalami lonely. Kita bisa mengalami kesepian. Walaupun sesungguhnya Tuhan itu ada di dekat kita dan bersama dengan kita. Sehatnya hubungan kita dengan Tuhan akan membuat kerohanian kita sehat dan hidup kita bahagia. Coba lihat sebelah, itu wajahnya bahagia enggak kira-kira saudara? Saudara, hal penting yang perlu Anda dengar adalah ini. Saya mau ngomong. Hubungan itu punya nyawa. Apa artinya Pak hubungan itu punya nyawa? Hubungan itu merupakan sesuatu yang hidup. Oleh sebab itu, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti nyawa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Itu yang harus kita jaga. Itu kita rawat supaya tidak mati. Hubungan itu tidak kandas, tidak kering.
Dan ketika hubungan kita tidak mati, maka kondisi kita akan tetap sehat. Secara kerohanian. Saudaraku, hubungan yang kita miliki itu seperti cermin. Cermin yang memantulkan dan membentuk gambar diri kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu seperti cermin dan membentuk gambar diri kita. Itu sebabnya penting untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena keintiman kita dengan Tuhan, jalan barengnya kita bersama dengan Tuhan, itu akan banyak mengambil alih yang tidak penting dalam kehidupan kita. Seringkali kita memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang tidak perlu kita pikirkan itu seharusnya. Tuhan tidak ingin kita berpikir tentang itu. Kekhawatiran, ketakutan, yang itu semuanya nanti gimana. Nggak perlu kita pikirkan itu. Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, itu seperti cermin. Memantulkan siapa diri kita. Dan itu akan mengambil alih hal-hal yang tidak penting di dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Fokus kita, itu akan membawa kita percaya sepenuhnya kalau kita fokus kepada Dia. Saudara, investasi terbesar dalam kehidupan kita dalam waktu yang saya katakan di awal tadi, bukanlah hanya kepada keuangan, namun investasi terbesar ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu investasi kita. Sebab Tuhan itu mati buat kita hanya gara-gara ingin memulihkan hubungan kita dengan Dia. Terputus karena dosa. Itu investasi. Kalau kita bisa membangun hubungan dengan Dia, luar biasa. Luar biasa. Kita menginvestasikan kehidupan itu. Sehingga waktu yang kita jalani, detik demi detik, bulan demi bulan, minggu dan seterusnya, Anda bisa lewati dari kemenangan kepada kemenangan. Dan kemenangan dan kemenangan terus setiap hari. Apa langkah praktis, Pak, yang kita perlu lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita? Ambil keputusan untuk tidak membiarkan yang seharusnya dekat itu menjauh dari hidup saudara. Siapa yang seharusnya dekat? Tuhan. Pak Yusuf sekali lagi saya undang maju ke depan. Ini Tuhan. Ya. Buat saya seharusnya Dialah yang harus dekat. Saya dekat dengan Dia. Dan saya tidak boleh menjauh dari Dia. Pertanyaannya, apa saja yang bisa mengambil Dia, Tuhan, dan membuat kita akhirnya kita bisa menjauh? Banyak hal. Banyak hal. Anda bisa jawab sendiri. Saya nggak akan sebutkan satu persatu. Tapi saya tahu ketika tantangan itu datang, yang bisa merenggut hubungan ini, saya sadar ini adalah pribadi yang nggak boleh jauh daripadaku. Maka saya akan semakin pegang Dia kuat di tengah badai yang menghantam hidup saya. Jangan biarkan yang seharusnya dekat dengan Anda, itu Anda jauhi. Dan jangan biarkan yang seharusnya jauh Anda dekatkan. Katakan amin. Dalam doa-doa saya, terima kasih Pak. Dalam doa-doa saya pribadi, saya manusia biasa saudara. Ada banyak godaan yang bisa membuat saya menjauh dari yang seharusnya saya dekat. Tapi berkali-kali godaan itu begitu kuat. Entah pergumulan saya, entah doa-doa saya yang belum dijawab Tuhan, entah banyak hal-hal yang menggiurkan secara daging. Ada banyak hal yang bisa merenggut yang seharusnya pribadi ini dekat dengan saya bisa tergeret menjauh. Tapi saya selalu berkata, Tuhan, mampukan saya untuk selalu saya pegang Engkau. Karena aku tahu yang seharusnya dekat dengan aku adalah Engkau, bukan itu. Di dalam terang, di dalam anugerah itu, Tuhan tersedia bagi kita 24 jam.
Bapak Ibu, saya tidak tahu pergumulan saudara. Saya tahu saya gembala sidang juga. Saya tahu rasanya menjadi pemimpin. Saya tahunya menjadi gembala sidang seperti apa pergumulannya. Tidak mudah. Tapi yang saya tahu cuma satu. Semakin Tuhan tunjukkan keterbatasan saya, semakin Tuhan tunjukkan kekurangan saya, semakin tunjukkan bahwa saya tidak mampu, saya tahu yang harusnya dekat dengan aku gak akan pernah jauhi. Aku pegang dia, sampai apapun goncangannya, semakin kuat aku pegang dia. Itu belajar, ambil keputusan. Memang gak mudah Bapak Ibu. Saya berkali-kali saat ngambil keputusan seperti itu, ada rasa sakit. Daging ini, rasa sakit. Mesti nangis di situ. Ada perasaan orang Jawa bilang gelo. Seandainya itu yang aku ambil. Karena biasanya pada saat saya ambil keputusan untuk mendekat kepada Tuhan dan pegang dia, jawabannya belum datang. Tapi di situ saya rasakan yang namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu bisa tangkap apa yang saya sampaikan malam hari ini. Saudaraku, rasa kesepian dapat membuat kita salah menempatkan sesuatu atau orang pada ruang hidup kita. Saudara, orang yang kesepian, hati-hati. Kalau dia nggak jaga betul, dia nggak bisa memenangkan area kesepiannya itu. Dia bisa menempatkan sesuatu yang salah, yang seharusnya bukan di tempat itu dalam hidupnya dia. Bahkan menempatkan orang juga, orang yang salah dalam ruang hidup kita. Jika kita merasa kesepian, berarti ada yang salah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, saya undang pemain musik bisa naik ke panggung. Jangan biarkan diri Anda kesepian malam hari ini. Apapun yang kau rasakan. Hari ini kau berkata, Tuhan, kok rasanya aku sendiri ya? Mari kita semua yang di sini, jadikan Tuhan teman seperjalanan hidup kita sampai kita mati. Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi, Tuhan itu Tuhan yang murah hati. Malam hari ini, sebelum Anda tinggalkan tempat ini dan kembali ke pelayanan Anda, pastikan kau balik dengan tidak kesepian. Engkau tahu bahwa engkau pulang dari tempat ini. Tuhan, aku sekarang menjadi teman seperjalanannya Tuhan dalam hidup. Kasih tepuk tangan yang paling meriah.